Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hari ini agak terlambat karena kesalahan teknik. Gimana suara saya bisa didengar ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, iya, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita baca Bismillah bersama supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, sebelumnya saya mengabsen ada 7 siswa di sini. Sepertinya ada siswa baru juga ya, Mbak Dwi Mariunianto ya. Oke, nanti silahkan perkenalkan diri di sini ya Mbak, di grup chat aja ya. Mohon maaf karena di sini koneksi internetnya lagi tidak bagus, jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja. Dan memang waktu kita hanya 30 menit karena yang 15 menit sudah tadi berjalan sendiri ya tanpa ada kelas. Oke. Selanjutnya seperti biasa, selamat datang saya ucapkan teman-teman semua. Sekarang kita mulai di semester baru, semester 3 tentunya untuk angkatan 2. Semoga di semester ini teman-teman semua bisa menjadi lebih baik daripada semester sebelumnya. Nah, di semester ini nanti kita akan pelajari tentang sholat rawatib yang pertama. Jadi bab pertama ini tentang sholat rawatib. Di sini ada ingin rumah di surga, selalu sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari. Nah, nanti hari ini kita akan pelajari apa aja sih tentang sholat rawatib itu, kayak gitu. Nah, baiklah kita lanjutkan. Seperti biasa, yang pertama mengenai pengertian. Nah, ini masih loading ini ya. Sambil nunggu, ini ada siswa 2 yang baru ya. Siapa aja selain Mbak Dwi Marianti? Oh, Mbak Siti Aminah ya. Aduh, internet connectionnya masih bermasalah nih. Bentar. Yang satunya tadi Marianti ya. 2, 3, 7. Mohon maaf teman-teman semua, suaranya internet connectionnya lagi bermasalah. Namun sambil jalan ya. Nah, ini kita bisa lanjutkan lagi. Iya, maaf, internet connectionnya lagi nggak baik. Internet connectionnya lagi bermasalah. Nah, bentar. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu tentang pengertian. Bentar, pengertiannya masih loading. Oke, sekarang ke pengertian sholat rawatib sendiri. Nah, di sini disampaikan bahwa rawatib adalah berasal dari kata rawatib yang bermaksud artinya adalah berterusan. Nah, di sini disinggung bahwa sholat sunnah rawatib dilakukan beriringan secara berterusan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu, yaitu ada 22 rakaat terdiri dari 10 rakaat muakkad dan 12 rakaat ghairu muakkad atau kurang penting. Nanti kita bahas. Jadi suaranya kecil ya? Coba saya. Sudah sebenarnya. Ya mungkin saya agak deket aja kali ya. Baik, nanti teman-teman bisa belajar lagi di YouTube yang seperti biasanya. Dan tugas ya sebelumnya saya sampaikan bahwa nanti setelah kelas ini saya minta waktu sampai hari Senin insya Allah untuk meng-share tugas ke teman-teman semua, karena setelah materi akan saya kasih tugas. Nah, tugasnya nanti tidak seperti yang kemarin, insya Allah nanti akan mempermudah teman-teman semua. Namun sebelum tatap muka yang selanjutnya, saya berharap teman-teman semua bisa selesai tepat waktu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang apa yang dimaksud dengan sholat rawatib? Nah, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu yang 5 waktu. Jadi ada
setiap sebelum dan sesudahnya itu ada sholat rawatibnya itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Jadi itu pengertiannya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang itu ada hadis tentang sholat rawatib. Hadis ini langsung saja dari Ummu Habibah radhiyallahu an, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin yang sa'asyrata rak'atan tatawwu'an ghairu fardhatin illa banallahu lahu baitan fil jannati aw ila buni lahu baitu fil jannah." Qalat Ummu Habibah, "Fama rabbihat usallihinna ba'du." Nah, itu apa sih artinya? Artinya di bawahnya ini, seorang hamba muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu an berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut. Nah, semoga dari hadis ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik tentunya dalam melaksanakan ibadah sholat sunnah rawatib. Maka dari itu kita pelajari lagi ya, kita telusuri satu persatu seperti itu. Iya, mohon maaf, ini memang internet koneksinya lagi bermasalah, tapi jangan khawatir, nanti insya Allah akan saya share di YouTube seperti biasanya. Jadi ketika teman-teman suara saya tidak jelas, nanti bisa di review di YouTube yang akan saya upload nanti insya Allah. Baik, nah hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Iya, internetnya putus-putus Mbak, mohon maaf ya. Nah, keutamaan sholat rawatib hari ini kita akan pelajari keutamaan dan kaidah serta manfaatnya supaya teman-teman dan saya tentunya kita bisa mengetahui manfaat apa sih sholat rawatib, kenapa harus ada sholat rawatib. Nah, sepertinya itu sepele, namun kalau kita tahu, benar-benar tahu, nanti insya Allah teman-teman semua akan mempertimbangkannya. Seperti tadi disampaikan oleh Ummu Habibah ya, bahwa ketika kita sholat 12 rakaat maka kita secara rutin maka kita akan dibangunkan rumah di surga. Setelah itu Ummu Habibah tidak meninggalkan sholat rawatib tersebut. Nah, sekarang keutamaan itu hampir sama sebenarnya dengan hadis yang tadi, namun ini lebih banyak tentang keutamaan atau manfaatnya. Istilahnya keutamaan apa sih, kenapa kita harus sholat rawatib kayak gitu kan. Nah, di sini kita pelajari satu-satu. Sholat adalah sebaik-baik amalan. Nah, keutamaannya itu sholat adalah sebaik-baik amalan. Itu dijelaskan dalam hadis, ketahuilah sebaik-baik amalan bagi kalian adalah sholat. Ini adalah hadis. Nah, selanjutnya akan meninggikan derajat di surga karena banyaknya sholawat tatawu atau sholat sunnah yang dilaksanakan sauban. Nah, itu ada hadisnya. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah yang akan meninggikan satu derajatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu. Ini baru sekali sujud. Lantas bagaimana dengan banyak sujud atau banyak salat yang dilakukan? Nah, dari sini kita pelajari satu persatu ya. Mohon maaf sekali teman-teman semua, internet connection lagi bermasalah, namun ya gimana lagi nih ya, tapi insya Allah masih bisa terbaca. Kemudian menutup kekurangan dalam sholat wajib. Nah, itu disampaikan dalam hadis, sesungguhnya seorang ketika selesai dari sholatnya hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh atau separuh dari sholatnya. Maksudnya itu ketika kita sholat wajib itu kita hanya dicatat seperberapa, jadi mulai dari kekhusyuan kita. Namun dengan sholat sunnah kita akan melengkapinya, insya Allah seperti itu. Kemudian rutin mengerjakan sholat rawatib di bawahnya. Rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga.
Itu dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan rumah di surga. Nah, mohon maaf sekali internetnya lagi bermasalah. Jadi tidak bisa berlanjut ya. Aduh, mana nih? Oke, saya akan bukakan file saya yang asli. Nanti teman-teman bisa melihat di debut rekamannya. Insyaallah nanti lebih jelas ini. Tadi sudah sampai yang ketiga ya. Yang ketiga itu oke, sudah sampai keutamaan sholat sunnah. Sekarang ke faedah dan manfaat sholat rawatib. Nah, faedah dan manfaat sholat rawatib. Mohon maaf ya teman-teman semua, internetnya lagi bermasalah ini. Namun insyaallah nanti ini bisa dilihat di debut ya, atau di YouTube nanti. Oke, kita lanjutkan. Faedah dan manfaat sholat sunnah rawatib. Nah, dari Ummu Habibah lagi radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka ia akan dijauhkan dari api neraka. Nah, jadi ketika kita sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka kita akan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah ya. Nah, tidak hanya ini aja, ada lagi nanti di bawahnya nih. Dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini hadis diriwayatkan Muslim. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita jadi tahu manfaat dan kaidahnya, faedah serta manfaatnya, insya Allah kita jadi, oh seperti ini ya, aku pengen seperti ini. Nah, insya Allah nanti akan dimudahkan, akan semoga bisa memotivasi kita semua gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu dikerjakan meskipun sedikit. Nah, yaitu salat rawatib. Jadi salat rawatib itu memang sepertinya sepele ya, cuma 2 rakaat sebelum dan sesudahnya. Namun ketika kita rutin melaksanakannya, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Dan amalan yang paling dicintai itu adalah amalan yang dilaksanakan secara kontinu walaupun itu sedikit. Seperti itu, kayak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, insya Allah seperti itu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Yang keempat, wajibnya mengikhlaskan setiap amal ibadah karena mengharap pahala dan ridha Allah Ta'ala semata. Jadi akan lebih baik jika amalan sholat sunnah kita, ketika kita melaksanakan sholat sunnah ini, kita itu mengharap ridha Allah dan mengharap ridha Allah semata tanpa mengharap sesuatu. Itu semua ibadah sholat, ibadah apapun kita dianjurkan untuk seperti itu, walaupun memang ada kaidah dan manfaatnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi ya. Aduh, internetnya bermasalah terus nih. Oke, tidak masalah. Nanti teman-teman bisa melihat di YouTube aja ya, lebih jelas insya Allah. Kemudian mengerjakan sholat sunnah rawatib di dalam rumah itu lebih baik dan lebih utama daripada di masjid, bahkan sekalipun dibandingkan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, kenapa seperti itu? Ini ada hadisnya. Jadikanlah sebagian dari sholat-sholat sunnah kalian di dalam rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya bagaimana ya? Supaya kita itu beribadah di rumah seperti itu. Kemudian, maka hendaklah kalian menunaikan sholat di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nah, seperti mungkin sholat duha, sholat hajud, sholat sunnah yang lain,
itu memang dianjurkan di rumah supaya rumah kita itu pernah digunakan untuk beribadah seperti itu ya. Kemudian apabila seseorang sedang menunaikan sholat sunnah rawatib, kemudian terdengar kumandang iqamah sholat, maka hendaknya dia putuskan sholat sunnahnya tersebut. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib dan kita mendengarkan iqamah, ketika kita di musola itu wajib kita berhenti dan mengikuti sholat wajib tersebut. Kadang-kadang kan ada ya, kita menyelesaikan dulu habis itu menjadi makmum masbuk. Nah itu kan saya, kita udah datang awal namun kita dapat apa namanya istilahnya jadi makmum masbuk, jadi makmum yang setelah berdiri gitu loh. Nah, ini disampaikan juga dalam hadis. Apabila iqamah sholat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Kemudian bila seseorang dalam keadaan safar atau bepergian, maka tidak dianjurkan baginya untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat rawatib itu tidak dianjurkan bagi yang sedang perjalanan seperti itu. Aduh, internetnya lagi bermasalah lagi nih. Mohon maaf teman-teman ya. Maaf teman-teman semua. Internetnya lagi bermasalah. Namun nanti akan saya share YouTube-nya supaya teman-teman semua bisa mempelajari ulang apa yang saya sampaikan. Insya Allah seperti itu. Nah, ini sambil nunggu. Ini ada 9 orang. Siapa lagi yang baru masuk ya? Mbak Julia ya. Marianti dan Julia. Masih lama ya. Oke, sambil menunggu yang tadi kita lanjutkan aja. Bentar. Aduh, bentarnya lagi bermasalah lagi nih. Mohon maaf ya semuanya. Baiklah, kita lanjutkan aja dulu. Nah, ini yang poin D ada jumlah rakaat sholat rawatib. Sholat rawatib itu dilaksanakan bagaimana kayak gitu kan. Nah, kita lihat. Sholat subuh itu ada qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Maka sholat subuh itu dilaksanakan sebelum qobliyata subuhi 2 rakaat. Itu ya. Ini yang saya sampaikan tadi, ada sholat rawatib mu'akad dan ghairu mu'akad. Mu'akad itu adalah seperti istilahnya kuat dan penting. Kalau yang ini tidak kuat dan tidak istilahnya penting dan tidak kuat. Istilahnya kaidah dan manfaatnya itu lebih kuat di yang di sini. Seperti itu. Oke, sekarang sholat duhur. Sholat duhur itu ada 2 atau 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Nah, di sini 2 rakaat lagi ba'diyah. Gimana maksudnya? Maksudnya seperti ini, ketika sholat duhur itu bisa 2 rakaat atau sesudah, atau 2 rakaat atau 4 rakaat seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, bentar saya cek dulu internet koneksinya. Ya, bentar ya. Masih belum connect lagi nih. Baiklah, kita lanjutkan di sini aja dulu ya. Kemudian ketika sholat asar itu dilaksanakannya 4 rakaat qobliyah. Kenapa kok ada kolom-kolom seperti ini? Ini tuh membedakan antara kuat dan penting. Dan yang ini tidak kuat namun penting. Jadi intinya kalau kita perlu istilahnya yang diutamakan tuh yang ini. Kalau yang ini itu istilahnya sunnah aja. Saya kalau dikerjakan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Namun jika dilaksanakan semuanya, insya Allah akan mendapatkan istana di surga. Seperti yang disampaikan hadis tadi ya. Masih belum bisa nih.
Baiklah, kita lanjutkan. Untuk sholat asar itu 4 rakaat sebelum ya, karena sholat asar itu tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar, diingat-ingat itu. Jadi sholat sunnah setelah asar itu hukumnya makruh dan tidak ada. Seperti sholat subuh juga sama. Sholat subuh itu setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah, adanya sebelum. Sama seperti sholat asar kayak gitu. Nah ini ada maghrib. Sholat maghrib juga sama. Oh sorry, sholat maghrib itu adalah ba'diyah dan qobliyah. Maksudnya bagaimana kok ada wairu mu'akkad sama mu'akkad? Nah ini supaya mempermudah teman-teman semua mengerjakannya 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya, itu insya Allah lebih baik. Kemudian yang sholat isya juga sama, 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya, seperti itu. Aduh, internetnya koneksinya bermasalah lagi. Oke, sekarang kita ke tata cara sholat rawatib. Gimana ya tata caranya ya? Tata cara sholat rawatib itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan. Sholat rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah, sedangkan yang dikerjakan sesudahnya dinamakan ba'diyah. Seperti saya sampaikan tadi kan. Nah, ini ada sholat qobliyah subuhi 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat. Ini juga sama, qobliyah duhri 2 rakaat nanti, dan begitu seterusnya. Ba'diyata duhri, ba'diyata maghribi, ba'diyata isya'i, qobliyata isya'i, qobliyata asyar. Sholat sunnah qobliyah subuh juga disebut sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena memang sholat sunnah 2 rakaat itu sebenarnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum dan sudah itu adalah sholat wajib namanya, termasuk sholat fajar itu juga termasuk. Oh, sudah selesai. Thank you very much for your coming. Nah, sambil menunggu internet koneksinya tidak bisa, jadi baiklah, silakan kalau ada pertanyaan diketik, nanti saya bantu menjelaskan. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Bisa diterima ya, maaf ya teman-teman semua, internetnya lagi bermasalah. Oke, 5 menit lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Waryanti. Nah, sesudah sholat asar apakah ada sholat ba'diyah? Apakah ada sholat sunnah ba'diyah? Sedangkan dia yang pernah dengar adalah sholat sunnah setelah asar itu sampai maghrib itu adalah haram. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah asar itu tidak ada. Adanya adalah qobliyah. Jadi memang itu haram, itu benar. Kecuali sebelum maghrib ya, itu lain lagi. Itu kan mendekati sholat maghrib. Kalau setelah sholat asar itu memang tidak diperbolehkan, karena sholat sunnah rawatib sholat asar yang setelah yang diikuti sama sholat asar itu hanya sebelumnya. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Diingat-ingat ya.
Jadi kalau sholat asar itu hanya sebelumnya, sesudahnya tidak ada. Termasuk sholat subuh. Sholat subuh juga sama, tidak ada sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat subuh, itu tidak ada. Itu ya, jelas ya. Jadi qobliyah itu adalah sebelum, ba'diyah itu adalah sesudah. Dan memang tidak dianjurkan sholat sunnah setelah asar dan subuh. Nah, seperti itu. Yang lain boleh sesuai dengan qobliyah dan ba'diyah. Yang lain silakan, ada pertanyaan, waktu kita masih ada 4 menit. Jadi nanti kita bisa bahas jika ada yang belum jelas kayak gitu. Silakan teman-teman semua. Maaf ya, nanti apa namanya akan saya upload yang untuk apa namanya supaya jelasnya ini, karena tadi internetnya bermasalah. Nanti insyaallah akan saya, yang sudah direkam oleh Debiut dan YouTube. Nanti teman-teman bisa melihat link YouTube yang akan saya share nanti, gitu ya. Oke, karena waktu kita sangat terbatas, tadi sudah diingatkan waktu kita kurang 5 menit, sekarang kurang 3 menit. Jadi ya semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa keutamaan dan faedah serta manfaatnya itu sangat besar sekali buat kita, sangat bermanfaat insya Allah buat kita. Sehingga kalau bisa teman-teman juga melaksanakan ini, entah itu hanya suatu, intinya sesudah dan sebelum sholat wajib, kalau bisa diusahakan. Iya, nanti PPT akan saya share setelah tugas, karena tugas nanti akan berkaitan dengan ini insya Allah. Digeser 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya apa ini Mbak? Mbak Sri, maksudnya apa ini? Halamannya? Oh gitu, baik baik baik, oke. Ini yang pertama, silahkan. Saya kasih waktu sampai 10 menit, 10 detik. Oke, next. Loh, kok off? Silahkan yang mau ambil fotonya. Atau nanti saya kirim aja deh ya, supaya teman-teman bisa baca lagi PPT-nya ya. Karena waktu kita sangat terbatas sekali, maka insya Allah nanti akan saya share. Saya minta waktu sampai hari Senin, karena saya harus membuat apa namanya ya di grup angkatan 2 Islam Studies ya. Oke, nanti bersamaan dengan tugas. Dan saya mohon teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya sebelum tatap muka yang selanjutnya. Insya Allah tidak sulit nanti untuk untuk tugas yang selanjutnya ini. Namun saya harap teman-teman bisa mengerjakannya dengan senang hati, sesuai dengan apa namanya tugas yang sesuai dengan perintahnya. Ya, aduh, udah habis.